baca berita, jadi ternyata selama ini Pertamax itu isinya Pertalite. Jadi sama aja, lu mau beli mahal-mahal Pertamax isinya juga Pertalite. Udah, bohong mulu sih, apaan? Yang melihat Indonesia gelap itu siapa? Oke teman-teman, sebagaimana kita telah melihat dalam video di mana Pak Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia tidak gelap, ya. Tetapi pada waktu yang bersamaan ada rakyat yang sedang marah-marah karena kejadian korupsi di Badan Pertamina. Di mana kita tahu pemberitaan akhir-akhir ini, pemberitaan yang luar biasa, terjadi pengoplosan dari Pertalite menjadi Pertamax. Jadi hal-hal ini terjadi kontroversi dari apa yang dikatakan oleh pemimpin kita bahwa baik-baik saja atau terang-terang aja, tidak gelap. Sebenarnya arti gelap ini bukan arti yang sesungguhnya. Jadi ada berupa arti yang terjadi kesuraman terhadap masa depan bangsa ini. Mari kita lihat video berikutnya tentang direktur yang ikut terlibat dalam proses pengoplosan Pertalite ini. Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama tahun 2018-2023. PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian dicampur menjadi Pertamax. Selain Rifa Siahaan, Kejaksaan Agung juga menetapkan Dirut PT Pertamina International Shipping Yogi Firnanda. Selain itu, Direktur Optimalisasi dan Produk Pertamina Kilang Internasional Sani Dinar Saifuddin dan Vice President Feedstock Manajemen PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwanto sebagai tersangka. Sementara dari pihak swasta ialah Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Nusantara Gading Ramadan Judo, Komisaris PT Navigator Katulistiwa berinisial DW, serta Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa berinisial MAKR. Para tersangka diduga terlibat mengimpor minyak mentah produk kilang secara melawan hukum untuk keuntungan pribadi. Tak hanya itu, tersangka Dirut Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk selanjutnya dicampur menjadi Pertamax. Perbuatan para tersangka juga membuat harga bahan bakar minyak di dalam negeri menjadi mahal sehingga harus disubsidi oleh pemerintah melalui APBN. Akibat perbuatan para tersangka ini, negara mengalami kerugian. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Alamah, yang terlibat ini benar-benar ya orang dalam ya. Bagaimana ini bisa terjadi ya? Kok orang-orang dari dalam ini luar biasa permainan mereka ya? Kurang apa posisi di dalamnya itu? Kalau kita mau lihat posisi direktur, waduh, dan bukan hanya direktur, sebenarnya kalau kita sering dengar ya, penghasilan bagi orang-orang yang bekerja di bagian Pertamina ini luar biasa. Tapi kurang apa mereka seperti ini? Kurang apa, semua udah dikasih gaji tinggi, penghasilan oke lah ya. Semua tunjangan oke. Waduh, luar biasa. Apa mereka ini memikirkan orang-orang yang sedang sedang kelaparan karena penghasilan yang kurang, bahkan ada yang tidak punya penghasilan sama sekali. Kerugian negara kalau ditafsir dari pengoplosan ini bisa sampai triliunan ya, sampai 193 triliun. Nah, coba kita lihat datanya. Nah, ini dia ya. Ini per tahun ya. Coba aja kejadiannya itu dari 2018 sampai 2023 ya. Coba aja kalau dikali berapa itu semua. Belum lagi kalau kita lihat ya. Coba kita lihat ya gajinya ya.
gaji. Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, diduga memiliki gaji dengan nominal fantastis. Namun gaji dengan nominal fantastis tersebut ternyata tak menyurutkan niat Rifa Siahaan untuk melakukan korupsi. Terbukti ia kini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus oplos Pertalite menjadi Pertamax. Fantastis sekali gaji direkturnya ya. Fantastis sekali ya. 500 juta. Wow. Dalam 1 bulan ya. 500 juta. Wah. Dalam 2 bulan 1 M. Ya, memang kita tahu ada tanggung jawab yang memang harus ditanggung ya. Tapi ya berbandinglah dengan penghasilannya. Kalau gaji sudah seperti itu ya jangan lagi lakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan negara. Oke, mari kita lihat apa komentar-komentar para netizen ya tentang kejadian ini. Nih teman-teman, salah satu alasan kenapa masyarakat kita hari ini mulai banyak yang nggak percaya sama kelembagaan, sama pemerintahan, sama program pemerintahan. Karena apa? Karena ya korupsi lagi. Bayangkan, ini anak perusahaan Pertamina korupsi ya, korupsinya yang merugikan negara 190,7 triliun. Dan tahu gimana mereka membuat ini semakin lancar korupsinya? Ya mereka itu melakukan korupsi dari 2018, di mana mereka membuat seolah-olah BBM di Indonesia tuh kurang terus-terusan, sehingga mereka melakukan impor, dan impornya RON 90 dijual, disulap jadi RON 92. Udah gila sih, dari 2018. Pertanyaannya, ini pertanggungjawabannya bagaimana? Dan Pak Erick Thohir apakah tahu atau enggak sebetulnya nih? Dari 2018 loh Pak. Menurut kalian bagaimana teman-teman? Kalian tahu kenapa kualitas Pertamax hancur banget? Ternyata korupsinya udah gak masuk akal guys. 193 triliun. Kejaksaan Agung baru aja ngungkap soal kasus ini. Dan fakta-fakta yang terjadi bikin melongo sih. Jadi buat kebutuhan minyak dalam negeri harusnya kan ngutamain hasil produksi sendiri. Nah para tersangka ini malah ngimpor. Aneh nggak tuh? Para tersangka ngatur seolah-olah produksi minyak dalam negeri itu nggak cukup. Jadi harus impor. Pokoknya banyaklah akal-akalan mereka supaya bisa impor. Soalnya dari situ mereka bisa dapat keuntungan. Gue baru baca berita, jadi ternyata selama ini Pertamax itu isinya Pertalite. Jadi sama aja, lu mau beli mahal-mahal Pertamax isinya juga Pertalite. Ya, udah gue bilang sih dari dulu, udah lu belinya tuh di tempat lain aja. Kan masih banyak tuh kan, ada Shell, ada Vivo, ada BP. Udah di situ pelayanannya juga lebih bagus, lu dibersihin kaca lu, ramah-ramah gitu, karyawannya gak ada yang bete. Udah, bohong mulu sih, apaan? Kemarin korupsi timah 300 triliun, sekarang korupsi di Pertamina 193 triliun. Sementara pemerintah bilangnya nggak punya uang. Kalian serius nggak sih ngurus negara ini? Harusnya aset koruptor itu disita. Para pejabat yang hartanya banyak dilakukan pembuktian terbalik. Kalau para pejabat yang hartanya banyak itu tidak bisa membuktikan dari mana harta mereka, maka diambil oleh negara. Para koruptornya dihukum penjara sampai hukuman mati tergantung jumlah kerugiannya. Itulah yang dilakukan oleh para khalifah Islam dulu. Jangan terus membebani rakyat dengan berbagai pungutan dan pemotongan subsidi untuk rakyat. Stop mengelola negara dengan cara-cara kapitalis, ikuti jejak para khalifah Islam. Setelah Harvey Muiz dengan 300 triliun, ya sekarang ada lagi nih Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga yang merugikan negara sekitar 193,7 triliun. Jadi katanya PT Pertamina Patraniaga ini mengoplos Pertalite menjadi Pertamax. Nah pertanyaannya, kalau kemarin aja Harvey Muiz itu dengan 300 triliun merugikan negara itu cuma dituntut 6,5 tahun penjara. Nah ini yang diperkirakan merugikan negara 193,7 triliun, kira-kira dapat ancaman hukuman penjaranya itu berapa tahun? Coba tulis di kolom komentar, kira-kira yang cocok tuh dapat berapa tahun itu tuntutannya. Siapa yang emosi udah bela-belain beli Pertamax biar mesin kendaraan tetap bagus, ternyata yang dibeli Pertalite, sama aja. Gila ya, Indonesia sekarang makin sibuk loh. Dan saya pun juga pengguna Pertamax. Jadi selama ini saya beli Pertamax belinya Pertalite atau mungkin bahkan premium. Padahal gaji kerja di Pertamina itu gede loh. Tapi emang namanya manusia susah punya rasa bersyukur. Pertalite sama Pertamax beda harganya berapa sih? 2.000 atau 3.000 gitu kan? Coba kita kaliin, ada berapa ratus orang itu kalau dalam satu hari yang beli Pertamax tapi diisinya Pertalite. Netizen Indonesia, tahu kan tugas kita ngapain kalau ada orang-orang korupsi kayak gini? Cari data-data keluarganya, bongkar tentang gaya hidupnya, dan terapkan sanksi sosial. Karena tahu kan kalau hukum di Indonesia susah.
Ini gila banget sih, kasus korupsi terbaru mengenai tata kelola minyak mentah. Jadi tersangkanya mantan Direktur Pertamina Patraniaga, dia beli RON 90 atau setara dengan Pertalite, tapi dia jual dengan harga RON 92. Dalam pengadaan impor tersebut, Rifa melakukan pengadaan produk kilang dengan pembelian RON 92 atau Pertamax, padahal kenyataan yang dibeli adalah RON 90 atau Pertalite. Kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92. Ya Allah, berarti dioplos. Padahal banyak loh orang-orang yang beli Pertamax cuman karena oh ya udah, gue nggak mau beli yang subsidi gitu. Tapi malah dicurangin. Jadi selama ini yang kalian beli Pertamax itu kemungkinan isinya bukan Pertamax tapi Pertalite. Aduh parah banget ya. Kalau beneran ini terbukti, gue nggak ngerti lagi sih. Berarti selama ini yang ngebeli Pertamax itu sebenarnya beli Pertalite tapi ya nggak ngantri aja. Ya kalau kayak gini ya orang-orang jadi lebih memilih untuk belanja di kompetitor dong. Gara-gara kasus ini menyebabkan kerugian negara sebesar 193,7 triliun rupiah. Menurut kalian tentang kasus ini gimana? Coba komen. Pertalite penuh pak, bensin pun tak bolo. Yo waya ngisi Pertalite bolo, timbang ngisi Pertamax saiki entuke Pertalite. Wis prank-prank berhadiah temenan lek ngene iki piye bolo pantes ae. Warga-warga Indonesia saiki pada kabur aja dulu bolo. Ayo apa? Bayar Pertamax kayak Pertalite. Jarene lek ngisi Pertalite kongkon isin ngombe BBM subsidi. Lah bayare sing gak subsidi kayak subsidi bolo. Ya apa di warga negara gak bingung ta. Sementara diduga loh, jari ini diduga. Ya apa tapi kadung sakit hati aku ndelok ngene iki. Selama iki berapa puluh juta kendaraan polo. Kebutuhan RON 92 diisi 90 motor rek mesinnya merantak kabeh apa ganteni ta iki. Hah? Piye polo menurutmu polo? Sore iki aku. Nah, teman-teman ya, kita telah melihat komentar para netizen ya yang begitu marah ya melihat kondisi seperti ini. Bagaimana perasaan mereka terluka bagi pengguna-pengguna Pertamax selama ini yang merasa diri ditipu ya, karena padahal sebenarnya tulus ya, dia tidak mau memakai jatah orang miskin. Semoga hal-hal yang seperti ini segera diperbaiki. Dan jikalau teman-teman punya pendapat atau tanggapan-tanggapan yang lain, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ini sebagai bahan diskusi kita bersama lewat channel ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.